Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman brosisku dimanapun anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu, dan saya doakan sehat semuanya. Oke, untuk share kali ini saya akan coba share dimana saya mengalami trouble PCX 150 bisa starter ini starter macet, mati dan didorong di tengah jalan. Oke, ini PCX nya 10. Dan di sini saya akan kasih tahu, saya share bersama dengan teman-teman dengan menentukan 3 poin penting dalam mengatasi starter di motor PCX 150 ini. 3 poin penting untuk mengatasi gejala tersebut atau memperbaikinya, yaitu dimana adalah pertama, ini sudah memang saya lepas tadi, saya lakukan eksperimen dulu. Setelah berhasil dan saya share ke teman-teman dengan berbagai alasan tadi ada 3 poin yang saya sebutkan. Pertama adalah tombolnya harus kita cek arusnya, kemudian yang kedua adalah bagian ECU, nanti kita akan cek lagi. Saya beritahu ke teman-teman apakah memang ECU itu adalah penyebabnya. Yang poin ketiga yang tak kalah penting adalah magnet dan spool itu harus benar-benar bersih, terhindar dari kotoran. Kalau ada kotoran banyak sekali, maka ACG nya tidak akan berputar karena adanya pengaruh atau penghalang saat induksi itu terjadi. Oke, kita ke poin pertama dulu adalah mengecek arus yang dari tombol starter ini menuju kabel switch rem kiri. Ini switch rem kirinya di sini. Ini harus ada arus yang mengalir. Ketika tombol starter ditekan, maka ini harus ada catu dayanya. Oke, saya akan cek poin pertama ini. Oke, sudah kita siapkan alat sederhana sebagai pengecekan. Sebenarnya saya punya taspen DC, tapi saya gunakan ini aja karena tadi saya ngeceknya menggunakan ini saya mudah hanya mengecek apakah ini ada catu dayanya atau tidak. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, langkah pertama atau poin pertama adalah kita mengecek daya yang dari tombol starter menuju kabel switch rem yang berada di rem kiri. Hidupkan dulu motornya. Nah, ini sudah hidup. Itu lihat di situ ada penampakan yang punya motor ini. Orangnya sangat sangar sekali. Oke, ke poin selanjutnya atau inti selanjutnya adalah mengecek catu daya. Untuk kita sambungkan dulu pengetesnya, kemudian saya akan tekan tombol starternya. Kalau lampunya hidup berarti dipastikan jalur yang menuju switch itu dijamin aman dan tidak ada putus kabel di tengah jalan. Itu adalah poin pertama yang harus dilakukan pengecekan. Oke, setelah selesai menuju poin kedua. Nah, ini orangnya Mas Cindul, orangnya sangat besar sekali seperti apa. Oke, teman-teman brosis, yang kedua adalah poin kedua, mengecek ECU nya. Ini biasanya terjadi kebakaran di soket yang menuju ke spool. Ini saya lepas dulu soketnya, nanti kita lihat apakah dalam soket itu ada indikasi kebakaran atau tidak. Saya akan lepas dulu karena sulit. Oke, setelah saya lepas ECU nya, ini poin kedua yang sangat vital sekali karena barang ini adalah mengontrol semua motor di PCX ini, karena hidup matinya adalah terletak di sini. Oke, saya telah
telaah tadi di soket yang menuju ke hole spool ACG nya, ini memang terjadi indikasi kebakaran. Ini mungkin karena panas akibat sering digunakan, makanya terjadi lelehan atom atau rumah pinnya ini. Saya dekatkan lagi. Nah, ini terjadi kebakaran di soketnya, maka dipastikan starternya itu tidak bisa berfungsi dengan normal, karena kata sepemiliknya tadi adalah kadang bisa, kadang tidak, kemudian tidak sama sekali. Nah, ini adalah poin kedua yang menentukan adalah memang di ESO terjadi suatu kebakaran, indikasi terbakar di soketnya. Tadi sudah saya cek pula, dan di dalam sini di ESO nya memang terdapat kerusakan dan plat besinya itu ada gosong sedikit, maka harus dilakukan pembersihan. Oke teman-teman, lakukan pembersihan sekali lagi. Ini harus dibersihkan dan klemnya nanti harus dikuatkan atau dikencangkan lagi agar pada saat memasang klem ini bisa terhubung dengan kuat dan bagus. Ini bersihkan dulu karena memang ada indikasi gosong di platnya. Maka kalau saya pikir dari soket inilah dinamo starter di becek ini tidak bisa berfungsi dengan normal atau elektrik starternya. Oke, ini poin kedua, sudah kita lakukan analisa, memang ternyata ada kebakaran di soketnya, dan ini saya vonis sebagai penentu utama. Tapi untuk poin yang ketiga adalah pembersihan magnet dan spoolnya, itu juga bisa berpengaruh sekali karena bisa menyebabkan terhalangnya arus. Oke, saya akan pasang kembali ESO nya, kita pasang kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, dan kita lepas dulu karena menuju ke magnet dan spoolnya. Saya akan lepas ya. Menginjak poin ketiga adalah membersihkan magnet dan spool dari kotoran. Ini kalau kotor bisa sangat berpengaruh sekali pada berfungsinya ACG di motor inilah. Ini kita lihat hasilnya. Ternyata di sini terdapat banyak debu dan kotoran. Nah, ini jadi penghalang arus atau berfungsinya ACG tersebut. Ini malah terdapat biji gabah atau biji pari, sehingga menghalangi berputarnya atau mengurangi kelenturan dari magnet ini. Oke teman-teman, itu adalah 3 poin penting awal pengecekan apabila ACG starter di motor PCX 150 maupun pada umumnya semua motor matic yang berbasis ACG, maka poinnya adalah itu harus dilakukan pengecekan. Maka pembersihan di magnet ini memang diperlukan sekali karena terdapat banyak debu, kotoran, ini di dalamnya masih banyak lagi. Ini harus dibersihkan dari debu-debu. Oke, saya bersihkan dulu, kemudian saya akan pasang kembali semuanya dan kita akan coba tes cek apakah berfungsi kembali ACG-nya atau tidak. Selamat menunggu hasil akhir nanti. Oke, final countdown sesi terakhir, kita akan melakukan pengecekan akhir. Setelah magnet saya pasang, tadi saya bersihkan, kemudian soketnya ini sudah saya pasang di ESO dan sudah dibersihkan pula, dilakukan pengambilan pengamplasan, dan tombol switch di rem kiri sudah terpasang. Kita akan coba
apakah berbunyi atau tidak. Di hijau. Nah, sekarang kita akan tekan double-nya. Nah, ternyata ini motornya sudah hidup dan itu magnetnya sudah berputar dengan sangat keren sekali tanpa ada kendala hambatan. Oke, saya matikan dulu mesinnya dan saya akhiri untuk session kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, teman brosisku, apabila mengalami kendala hal yang sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.